Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi awan panas dalam jagat raya. Pemetaan KIKD pada model keterpaduan share yang bertemakan awan panas dalam jagat raya. Di sini menggunakan kompetensi inti yaitu KI3 mengenai pengetahuan. Mengenai pengetahuan memaknai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Kali 4 mengenai keterampilan mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah kognitif menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Di sini kompetensi dasar. KD 3.7 menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian KD 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, KD 4.7 menjelaskan lapisan bumi, gunung berapi, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Pada model keterpaduan, bidang kajian biologi terdiri dari materi tentang ekosistem yang berisi komponen biotik dan abiotik, interaksi antar makhluk hidup, rantai makanan, jaring-jaring makanan, bentuk simbiosis, dan dinamika populasi. Dan pada bidang kajian IKBA, berisi materi tentang lapisan bumi dan bencana yang terdiri dari lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tsunami, tindakan tanda bencana. Pilihan irisan, konsep migrasi, dan keterampilan tentang menyajikan hasil karya atau poster, dan sikap peduli lingkungan. Oke, setelah dibacakannya KIKD dan model keterpaduan, mari kita bahas mengenai migrasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah itu migrasi? Ya, betul. Migrasi merupakan adanya kegiatan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik itu untuk sementara maupun untuk menetap. Migrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi. Yang pertama, yaitu akibat adanya lahan yang menyempit, bencana alam, dan kepadatan penduduk. Selain faktor yang mempengaruhinya, di sini adanya sebuah interaksi. Apa ya interaksi dengan lingkungan? Oke, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sehingga keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Pada interaksi ini terdapat dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Keduanya memiliki perbedaan. Pada biotik adalah segala sesuatu di alam yang bernyawa, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Sedangkan pada abiotik adalah unsur yang meliputi makhluk hidup seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. Di sini ada contoh interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu antara bunga dan kupu-kupu. Terdapat pada simbiosis mutualisme. Pada materi rantai makanan terdapat konsumen, dekomposer, dan produsen, di mana produsen ini adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya ada konsumen, yaitu organisme yang memakan produsen dan konsumen lainnya. Selanjutnya ada dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan. Di sini terdapat contohnya, yaitu yang pertama ada produsen, di mana produsen tersebut adalah padi, di mana produsen itu adalah menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya ada konsumen tingkat 1, di mana ada belalang, di mana konsumen tingkat 1 itu yaitu memakan organisme yaitu padi. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2,
yaitu ada katak, yaitu memakan organisme yaitu belalang. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3, yaitu ular, memakan organisme yaitu katak. Dan selanjutnya ada konsumen tingkat 4, yaitu ada burung elang, yaitu memakan organisme yaitu ular. Dan selanjutnya itu dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan. Baik, selanjutnya ada jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Di sini terdapat contohnya, ya, di mana ada rumput-rumputan, di mana rumput sendiri itu bisa dimakan oleh kelinci, ada belalang, dan ada kelinci tikus. Dan selanjutnya ada konsumen tingkat pertama, di mana konsumen tingkat pertama itu ada burung owl, katak, di mana itu memakan sisa-sisa organisme, yaitu ada kelinci, tikus, dan belalang. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3, yang di mana ada burung elang, ular, dan ini ada hewan harimau, di mana itu memakan organisme burung owl dan katak. Baik, selanjutnya di sini ada simbiosis, di mana simbiosis ini adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Simbiosis itu ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Baik, yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, di mana simbiosis ini itu menguntungkan keduanya. Contohnya itu ada lebah dan kupu-kupu, yaitu mendapatkan sari makanan dari bunga. Nah, bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah dan kupu-kupu. Selanjutnya ada komensalisme, di mana komensalisme ini adalah tidak saling menguntungkan tetapi tidak merugikan. Contohnya itu ada tanaman sirih dengan inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya. Baik, selanjutnya ada parasitisme, di mana simbiosis ini itu yang merugikan salah satu makhluk hidup. Contohnya itu ada benalu, yaitu mendapatkan makanan dari inangnya, tetapi benalu tidak memberikan apa-apa kepada inangnya. Selanjutnya yaitu tentang dinamika populasi. Dinamika populasi adalah keadaan yang memaksa suatu komunitas di ekosistem mengalami perubahan yang biasa sampai signifikan. Faktor yang mempengaruhi dinamika populasi yaitu interaksi relasi, interaksi kompetensi, dan bencana alam. Selanjutnya ada materi tentang lapisan bumi, di mana lapisan bumi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu kulit bumi sebelah luar, lapisan di bawahnya, inti luar bumi, dan lapisan yang paling dalam. Kulit bumi sebelah luar tebalnya sekitar 16-40 km, dapat dihuni oleh segala makhluk di darat, laut, dan udara, dan mengandung bahan-bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Dan yang kedua ada lapisan di bawahnya, yaitu setebal 2.880 km yang keras dan merupakan kulit bagian dalam yang lebih tebal. Ibarat bumi itu adalah sebuah mangga, kulit dalamnya adalah dagingnya yang merupakan bungkus itu. Dan yang ketiga yaitu inti luar bumi, yaitu tebalnya 2.208 km dan bersifat pensil. Dan yang selanjutnya ada lapisan yang paling dalam berupa inti bumi yang tebalnya 1.248 km dengan jari-jari 1.248 km atau berdiameter 2.496 km. Selanjutnya tentang materi gunung api. Apa itu gunung api? Bisa kita lihat jenis-jenis atau tipe dari gunung api itu sendiri dan macam-macam dari bentuk letusan atau ledakan gunung api. Dan pengertian dari gunung api itu sendiri adalah gunung api adalah lubang, kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi umumnya membentuk kerucut terpancung, dan struktur dari gunung api itu terdiri atas, bawah, kaldera, rekahan, dan moraine, serta depresi vulkanotektonik.
Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bencana alam. Apakah kamu tahu apa itu bencana alam? Ya, bencana alam merujuk kepada peristiwa alam yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau penderitaan manusia serta kerugian ekonomi yang signifikan. Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, seringkali disebabkan oleh kekuatan alam. Contoh dari bencana alam yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam yang terjadi ketika terjadi pelepasan energi tiba-tiba di permukaan bumi. Ini terjadi ketika lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi bergeser, bergerak, atau bertabrakan. Gempa bumi dapat menyebabkan beberapa dampak yang bagi kehidupan. Yang pertama ada dampak negatif, yaitu gangguan ekosistem, migrasi hewan, bangunan rusak. Tentu saja ada dampak positifnya loh, yaitu tanah menjadi subur, pembentukan pegunungan. Contoh dari bencana alam lainnya yaitu tsunami. Pernahkah kamu mendengar apa itu tsunami? Ya, tsunami merupakan gelombang laut yang besar dan kuat. Tsunami terjadi ketika gempa bumi menyebabkan pergeseran partikel besar di dasar laut yang mengganggu kolom air di atasnya. Ini menciptakan gelombang yang merambat melintas samudra dengan kecepatan tinggi. Setelah terjadi bencana, apa sih yang harus dilakukan? Selanjutnya itu ada tindakan tanggap bencana. Nah, tindakan tanggap bencana merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah, lembaga bantuan, masyarakat itu sendiri, dan individu dalam merespon bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tujuan dari tindakan tanggap bencana adalah melindungi nyawa manusia, mengurangi kerugian, dan memulihkan kehidupan dan lingkungan setelah bencana terjadi. Berikut ada beberapa tindakan tanggap bencana yang umum dilakukan. 1. Evakuasi dan perlindungan. 2. Sistem peringatan dini. 3. Koordinasi dan komunikasi. 4. Pemulihan dan rekonstruksi. 5. Pencegahan dan persiapan. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham apa yang sudah disampaikan? Jika sudah paham, mari kerjakan kuis berikut ini. Profil penulis. Fitri Nur Kamila, Pendidikan IPA 2021 dengan NIM 2281210054. Ananda Usatun Uma, Pendidikan IPA 2021 2281 21009. Mia Khofifah, Pendidikan IPA 2021 2281 21007. Sofia Latifah Dewi, Pendidikan IPA 2021 2281 21032. Anissa Novianti Taufik MPD, dosen jurusan Pendidikan IPA. Dr. Lukmanul Hakim MPD, Kepala Program Studi Pendidikan IPA Untirta. Novita Fajrianti MPD, dosen jurusan Pendidikan IPA. Sekian video pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.